Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prayoga dari kelas 26. Di sini saya ingin membacakan hasil materi dari saya, yaitu tentang seni musik. Nah, yang pertama ada bagian dari pengertian seni musik. Seni musik adalah cabang seni yang menggunakan suara dan nada untuk menyampaikan pesan, emosi, dan ide berbagai unsur seperti melodi, harmoni, irama, dan vokal. Secara singkatnya, seni musik adalah ekspresi artistik yang memanfaatkan suara dan nada sebagai bahasa utamanya. Dan seni musik menurut para ahli yaitu Delo Joyo. Menurut Delo Joyo, seni musik adalah melodi yang syairnya berupa alam semesta, di mana musik bisa menambah pengetahuan dan pandangan mengenai banyak hal di luar musik. Yang kedua, David Ewan. Menurut David Ewan, ilmu pengetahuan dan seni mengenai kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal atau instrumental, yang terdiri atas melodi, harmoni, yang mana sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin mengucapkan dalam aspek emosional. Dan menurut Banoe, seni musik yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami oleh manusia. Sejarah seni musik di zaman kuno, Mesir, Yunani, dan Romawi kuno, musik mulai dianggap sebagai ilmu dan seni. Di Yunani, filsuf seperti Pythagoras meneliti hubungan antara musik dan matematika. Alat musik seperti lyra, yaitu kecapi, aulos, yaitu alat tiup, dan harpa sudah dikenal. Dan di zaman modern, abad ke-20 hingga sekarang, musik menjadi sangat beragam, yaitu klasik modern, jazz, pop, rock, dan lain-lain. Dan teknologi mulai berperan besar dalam produksi musik. Nah, sekarang bagian dari perkembangan seni musik dalam Eropa dan Asia. Yang pertama dari aspek asal dan fungsi awal. Dalam Eropa, fungsi awal dan asal yaitu ritual keagamaan, gereja, hiburan bangsawan. Dalam Asia, fungsi awal itu sebagai ritual spiritual, keagamaan, wajah kerajaan. Dalam Eropa, sistem nadanya diatonik dan kromatik, yaitu 12 nada. Di musik Asia, dalam sistem nada yaitu pentatonik, slendro, pelok, dan raga, yaitu intonasi musik. Di dalam musik Eropa terdapat notasi balok atau Western notation, dan dalam Asia notasi angka notasi tradisional dan oral. Dan perkembangannya itu di musik Eropa yaitu pop, jazz, EDM, orkestra modern. Di Asia yaitu K-pop, J-pop, musik Bollywood, atau fusion etnik modern. Dalam fungsi sosialnya di dalam Eropa yaitu hiburan, seni pertunjukan, dan konser. Di dalam Asia, fungsi sosialnya itu upacara, teater tradisional, dan terapi. Unsur-unsur seni musik.
Unsur-unsur seni musik. Terdapat melodi yang merupakan rangkaian nada yang tersusun secara berurutan dan membentuk lagu utama. Melodi biasanya menjadi bagian yang mudah dikenali dan diingat. Irama atau ritme. Ritme merupakan pola gerakan bunyi yang teratur, terdiri dari panjang pendek dan keras lembutnya nada. Irama memberi denyut atau pulse pada musik. Itu selanjutnya ada birama, merupakan pengelompokan ketukan dalam waktu tertentu. Biasanya ditulis dalam bentuk seperti 2/4, 3/4, 4/4, menentukan pola dasar irama. Dan yang terakhir, tempo. Tempo merupakan kecepatan lagu dinyanyikan atau dimainkan. Contohnya largo yaitu lambat, allegro yaitu cepat, dan andante yaitu sedang. Dan juga tangga merupakan nada susunan dalam satu oktav, bisa mayor, minor, pentatonik, dan lain-lain, menentukan suasana lagu yaitu ceria, sedih, tegang, dan lain-lain. Dan yang terakhir dan selanjutnya harmoni, merupakan perpaduan beberapa nada yang dimainkan bersama. Misalnya akord memberi kedalaman pada warna pada musik. Dan dinamik merupakan tingkat keras atau lembut suara dalam musik. Contohnya piano lembut, forte keras, dan crescendo semakin keras. Timbre yaitu warna suara, merupakan ciri khas bunyi dari suatu alat musik atau suara. Misalnya biola berbeda dengan gitar meskipun memainkan nada yang sama. Dan contoh-contoh alat musik berdasarkan fungsi dan sumber bunyinya, yaitu ada gitar. Fungsi gitar yaitu melodis. Kita dapat memainkan melodis lagu dengan memetik sinar secara tunggal. Harmoni, gitar bisa memainkan akord atau chord sebagai pengering lagu, dan ritmis secara terbatas dalam beberapa gaya bermain seperti instrumen. Gitar juga bisa memberi pola irama. Sumber bunyi gitar yaitu chordofon. Bunyi pada gitar berasal dari getaran senar yang dipetik. Getaran ini diperkuat oleh badan gitar atau amplifier pada gitar listrik. Dan selanjutnya terdapat ada drum. Fungsi drum yaitu ritmis. Fungsi utama drum adalah mengatur irama, tempo, dan dinamika dalam musik. Yang kedua, membantu menciptakan ketegangan, klimaks, atau transisi dalam lagu. Dan terakhir, biasanya digunakan untuk mengiringi instrumen melodis atau vokal dalam sebuah band atau orkestra. Sumber bunyi drum terdapat membranofon, yaitu bunyi berasal dari getaran membran fotosintesis atau alami yang direntankan di atas permukaan drum. Ketika dipukul dengan stick atau tangan, member memberi getaran dan menghasilkan suara. Jenis suara tergantung pada ukuran drum, bahan, dan teknik memukulnya. Kesimpulan dari materi ini yaitu seni musik adalah ekspresi keindahan melalui bunyi dan ritme yang berkembang di berbagai budaya. Musik Eropa cenderung terstruktur dan harmonis, sedangkan musik Asia bersifat spiritual dan
improvisatif. Unsur utama musik meliputi melodi, irama dan birama, tempo, tanda nada, harmoni, dinamika, dan tempo. Alat musik berdasarkan fungsi melodis, harmonis, dan ritmis berdasarkan sumber bunyi indofon, membrofon, kordofon, aerofon, dan elektrofon. Contohnya, gitar berfungsi sebagai alat melodis dan harmonis, sedangkan drum sebagai alat ritmis, yaitu membronofon. Sekian yang saya telah sampaikan. Mohon maaf jika kurang lebihnya salah kata. Wassalamualaikum.